Bro, apa kabar bro? Baik-baik. Sehat kan bro? Sehat dong. Alhamdulillah bro ya. Iya. Sehat. Keluarga gimana bro? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya? Sehat. Anak, istri sehat bro ya? Sehat semua. Sehat, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat-sehat ya bro. Iya. By the way, Bro Wandi, terima kasih udah datang ke sini bro, ke tempat gua. Siap. Nah, kita mau ngapain nih bro hari ini bro? Kita bincang-bincang lah bro ya. Bincang-bincang. Bincang ngalor ngidul pokoknya bro ya. Iya. Iya. By the way bro, kali ini kita undang ini teman gua, Bro Wandi gitu kan, teman mancing juga, ya Wan ya? Iya. Ya, teman mancing terus teman kerja juga gitu kan. Siap. Oke Wandi, hari ini bro kita ngomongin tentang profesionalisme bro. Profesionalisme. Tentang kerjaan Tentang biasa kerjaan. gitu kan. Oh iya. Kebetulan karena Wandi ini teman kerja, kita berbincang-bincang tentang pekerjaan lah bro ya, tentang karir profesional gitu loh bro ya. Karir profesional. Kalau boleh tahu nih bro, Iya. sekarang secara profesional tuh lo kerja sebagai apa sih bro sekarang bro? Kalau di posisi saya sekarang itu di klaster Baru Maros ya, Bang. Ya. Saya posisinya di manajer support. Manajer support. Manajer support. Keren lo bro, udah jadi manajer bro. Alhamdulillah. Masih muda kan? Masih muda. Masih muda udah jadi manajer, luar biasa bro. Alhamdulillah. Jadi posisi manajer support bro ya? Manajer support. Oke, sebelum lo jelasin apa itu posisimu dan ngapain lo sebagai manajer support, Iya. mungkin secara karir Bro Wandi ya, Iya. apakah lo langsung jadi manajer atau Iya. lo merangkak dari bawah gitu bro? Bisa kita berbagi lah sama teman-teman sedikit gitu bro ya. Oh, siap. Iya. Apa lo langsung ujug-ujug kerja langsung jadi manajer atau gimana? Sejarahmu sedikit lah bro. Ya, kalau dibilang sejarah, di awal saya berkarir di dunia distributor Telkomsel itu yang pertama, saya itu awalnya jadi MD, Bang. MD. MD. MD itu apa sih bro? Merchandiser. Oh, merchandiser. Kan mungkin sebagian orang atau sebagian teman kita belum tahu. Merchandiser. Iya, Oh, jadi lo merchandiser. awalnya dari merchandiser. Iya, betul, Bang. Apa yang dilakuin sih bro pas lo jadi MD itu bro? Di awal-awal saya jadi MD itu biasanya kan kita kayak promo, kayak promo. pasang spanduk di outlet-outlet. Oke. Jadi kita dulu itu dengan kompetitor baku hantam. Baku hantam. Baku hantam. Jadi kita pasang Oke. sering pasang promo Telkomsel yang update, terus apa lagi namanya? Sebagian juga kita promosikan semua produk-produk yang ada di Telkomsel yang Begitu. ada begitu ya. Ke outlet itu bro ya? Ke outletnya. Oke. Jadi lo awal karir lo itu sebagai MD, pasang-pasang bro ya? Pasang-pasang. Berarti lo tuh bawa lem gitu bro ya? Iya. Bawa selotip gitu. Betul. Tapi lemnya lo sedot nggak bro? Enggak. Ngelem itu Bang. Oh itu ngelem gitu. Oh jadi dari sana bro ya? Iya. Nah, itu berapa lama jadi MD itu bro? Kalau tidak salah waktu saya jadi MD, dulu kan namanya Parafon Bang. Parafon, nama distributornya juga. Saya itu sekitar 1 tahun 5 bulan kayaknya Bang. Oh lama juga bro ya? Lama 1 tahunan juga. lebih ya? Iya. Jadi MD. Bertempur jadi MD, pasang-pasang di lapangan, bertempur lah istilahnya dengan kompetitor lain. Oke gitu ya? Iya. Nah setelah periode 1,5 lo jadi MD, setelah 1,5 lo kemana itu bro? Setelah saya jadi MD, saya merangkap jadi sales. Tapi enggak sales Telkomsel dulu Bang. Oh apa? Dulu sama-sama? masih ada Flexi. Oh flexi? Iya, jadi saya satu-satunya SF Flexi di daerah Pangkep dulu. Di Pangkep, Jadi oke. saya yang bawakan semua. Jadi kayak SF sekarang itu posisinya, tapi saya bawanya produk Flexi Bang. Flexi. Flexi tahun berapa tuh bro? Kalau gua juga pernah gitu kan jualan flexi. Flexi tahun berapa ya bro? Gua lupa itu. Flexi tahun 2013 kalau enggak salah saya masih bawa 2012. Iya 2013-an. 2013. Iya 2013 2014 sekitar 14. itu. Iya betul. Berarti kalau 1,5 tahun lo jadi MD itu berarti lo awal karir di dunia telekomunikasi itu tahun berapa berarti bro? Kalau saya gabungnya di tahun 2011. 2011. Oh, jadi nyemplung di telekomunikasi Iya, jadi betul. MD. Terus jadi sales habis itu bro ya, Iya, flexi. tapi nggak lama Bang. Berapa lama tuh lo pegang jualan flexi lah gitu? Sekitar 7 bulan itu hari 7 saya. bulan? Iya, setelah itu saya Langsung jadi manajer?
Enggak. Kirain langsung jadi manajer. Enggak jadi manajer dulu, Bang. Nah, terus gimana itu? Setelah jadi sales Flexi, saya ha? ditarik jadi sales Sports Telkomsel. Oh, SF Telkomsel, Ya, sales Telkomsel. SF Telkomsel. Nah, terus gimana tuh ceritanya jadi SF Telkomsel gitu kan? Jadi, berapa lama lo jalani jadi SF? Berapa lama? Iya. Yang jadi SF yang mana? SF Telkomsel. Kalau Telkomsel lama, Bang. Berapa tahun bro kira-kira? Sekitar 3 tahun lah. Oh, lo jalani 3 tahun. 3 tahun. Jadi awal jadi SF saya pegang wilayah bawah daerah Segiri Mandale. Segiri Mandale gitu. Iya. Segiri Mandale bro ya. Segiri Mandale. 3 tahun lo jadi SF bro ya. Iya. Nah, terus habis itu bro, setelah jadi SF? Setelah jadi SF saya pindah area, pindah kecamatan, artinya saya rolling ya? Iya, rolling wilayah. Rolling wilayah. Okay. Saya dari mana? Segiri Mandale tadi langsung masuk ke Kecamatan Bungoro. Bungoro. Iya, Bungoro. Oke. Kecamatan Bungoro. Setelah ke Bungoro, saya pindah lagi jadi Kanpaser di wilayah kota. Iya, betul. Jadi dari pinggir tadi bro, Segiri Mandale mendekat ke kota bro ya? Iya, kota. Jadi saya pegang kota. Berselang lama itu hampir 3 tahun lah, 3 tahun lebih. Saya diangkat jadi SPP, Bang. Wih, jadi 3 tahun lo jalanin sales force tadi? Iya, SPP. Terus lo jadi SPP gitu ya? Iya, ya? betul, jadi SPP. Kenapa sih lo kok bisa diangkat jadi SPP gitu loh? Nah, karena apa sih dulu kira-kira ceritanya gimana gitu loh? Apa karena lo jualan lo banyak atau gimana? Ya termasuk juga itu. Termasuk jualan banyak. Terus kedekatan dengan outlet memang saya seperti apa ya? Lo bangun gitu bro ya? Iya, bangun dengan outlet. Kedekatan dengan outlet, pokoknya kalau di outlet itu istilahnya kita kayak berteman Bang, tapi seperti saudara juga, ada sebagian outlet yang kayak saudara itu, makanya outlet segan jadi ambil respect lah bro ya, respect ke karena kita, kedekatanmu tadi. Betul, jadi disitulah saya mungkin dilihat sama pimpinan sebelumnya dulu, sehingga diangkat menjadi SPP. Jadi karena faktornya tadi jualan lo banyak bro ya? Ya, alhamdulillah. Terus kedua lo punya engagement atau kedekatan dengan outlet tuh bagus gitu bro ya? Iya. Nah, lo deket outlet dianggap sebagai teman dan saudara. Betul. Sambil lo paksa jualan dari bawah gitu bro ya? Iya, gitu Bang. Oke, keren lo bro. Iya. Dengan pengalaman 3 tahun, jualan lu banyak, punya kedekatan dengan outlet, akhirnya lu merangkak jadi SPV. Iya, karena dilihat sama leader, sama bosnya ya bro ya. Betul. Oke. Nah itu SPV berapa tahun bro lu jalanin bro? Kalau SPV mungkin sekitar 3 tahunan juga Bang. 3 tahun? 3 tahunan. Oh, jadi SF 3 tahun, SPV 3 tahun. 3 tahun, betul. Nah, kemudian setelah jadi SPV? Kemudian setelah jadi SPV saya diajak bergabung di dalam kantor ceritanya, maksudnya pindah divisi sebagai admin. Oh, jadi supervisor terus jadi admin. Jadi admin. Awalnya itu jadi admin, gimana? Maksudnya agak ini juga gue agak bertanya tuh kan, dari SPV lo jadi admin gitu bro. Iya, gimana ceritanya bro? Kayaknya agak menyimpang gitu bro ya. Dulu itu jadi admin ya, kalau dibilang pegang laptop Bang, itu kayak bagaimana ya, kalau pegang laptop dilihat satu-satu untuk ketik ini, jadi nggak main 5 jari bro ya? Iya. Tapi lo main 1 jari dulu bro? 1 jari. Kenapa? Karena lo belum pernah pegang atau basicnya gimana sebelumnya? Saya sepertinya kayak, istilahnya otodidak Bang. Otodidak? Iya, artinya saya cuma lihat orang, belajar dari YouTube begitu dulunya, sehingga saya bisa gitu, karena berarti kan lo ada kemauan dong bro, lo ada kemauan untuk berkembang, untuk belajar tadi kan, satunya Bang, secara otodidak ya bro ya, otodidak. Iya, karena tidak kursus Bang. Nggak kursus. Tapi diajarin nggak sih sama teman-teman lo gitu di kantor atau sama ada gitu? Sebagian juga. Iya, karena waktu sekolah ya bolos lah pelajaran komputer. Kalau itu jangan disain, gue juga sama kayak dulu kayak gitu bro. Oke. Ya, makanya. Jadi dari supervisor lo dipindah jadi admin. Nah kemudian awal-awal lo pegang laptop komputer itu lo pakai 1 jari gitu bro ya? Iya, 1 Tapi jari sekarang udah 5 jari bro ya? Alhamdulillah. Udah mahir gitu. Udah mahir. Oke, nah kalau tadi di admin juga berapa lama? Supervisor tadi 3 tahun. Nah admin? Kalau di admin kira-kira 2 tahunan Bang. 2 tahunan? Iya. Setelah itu
Pindah divisi lagi. Pindah divisi lagi? Iya. Nah, kemana itu bro? Setelah jadi admin 2 tahun? Jadi manajer. Oh, langsung jadi manajer? Manajer TAP. Manajer TAP, Betul. manajer cluster bro, manajer city lah bro ya, manajer kabupaten. Betul, manajer city. Manajer city, karena lo pegang satu kabupaten di Kabupaten Pangkal. Ya. Nah, tadi kan ceritanya pimpinan lu lah ya bro ya, dulu tuh melihat lu jadi SF, kemudian jadi supervisor gitu kan, terus sempat di admin juga, secara kemampuan udah komplit, kemudian lu dilihat diangkat jadi manajer gitu. Manajer TAP. Itu kenapa? Apa karena lu dekat sama bosmu atau gimana kalau diangkat jadi manajer bro? Oh enggak. Kayak gimana ceritanya itu bro? Artinya mungkin secara apa namanya bos saya lihat dulu sebelumnya itu mungkin ada apa istilahnya potensi gitu ada ya? Potensi untuk memimpin di Kabupaten Pangkep gitu. Iya, karena kedekatan dengan salesnya juga. Oke. Pas jadi supervisor tadi ya? Iya, jadi supervisor. Terus sering support teman-teman waktu jadi admin. Saya sering support, makanya mungkin bos saya melihat ada potensi, saya dipindahkan lagi divisinya menjadi manajer. Nah, itu manajer tahun berapa lo diangkat jadi manajer, Bro Wan? Kemarin tahun 2000 berapa ya? Masuk Agapindo itu 2021 kan? 2021. 2021. Saya di 2000 berapa lagi? 2019 kayaknya. Oke. 2019 saya diangkat, setelah itu masuknya Agapindo di sini. Ya, Mas klik ya. Oh, kenapa gua bro? Oke, artinya tadi setelah perjalananmu tadi 2019 berarti lu diangkat jadi manajer TAP ya, kan? Manajer TAP di Kabupaten Pangkal. 2019 ke 2021, berarti kurang lebih 2 tahun lah bro ya? Iya, 2 tahun. Nah setelah itu 2021 lu jadi apa lagi bro? Posisi apa? Posisi? 2021, iya. Langsung diangkat Mas kliknya. Langsung diangkat jadi apa? Manajer support tadi ya kita bicara di awal. Oke, jadi 2021 ceritanya dari 2011 tadi lah ya. Lo masuk di dunia telekomunikasi 2021 lo jadi manajer support. Nah, ini poinnya bro yang pengen kita berbagi lah bro ya, mungkin sama teman-teman gitu kan. Iya. Manajer support berarti lo manajer data. Manajer data. Nah, berarti makanan lo data mulu bro. Data setiap hari. Kalau masuk rokok data bro ya. Makan data. Makan data. Pokoknya berasa. Minum kopi data gitu. Minum kopi. Kopi udah kayak data bro ya. Iya. Seperti itu bang. Oke. Tapi menarik ya bro ya. Manajer data 2021. Manajer support lah istilahnya bro ya. Manajer support. Manajer support lo pegang data berarti kan. Data yang lo support untuk tim lah bro ya. Iya. Setelah berarti lo support data ini untuk berapa city bro gitu loh bro, atau di cluster berarti bro ya? Kalau sekarang posisinya manajer support ini saya pegang 3 city, jadi Baru, Maros dengan Pangkal. Jadi manajer support ngolah data, lo provide data, lo bikin data itu kan, lo olah untuk dipakai sama tim gitu bro ya, di cluster. Iya betul. Nah ini bro, maksudnya kalau lo manajer data gitu, manajer support gitu kan, lo mabok gak sih sama data bro? Kalau dibilang mabok data gak sih bro? Kalau mabok data dibilang memang di awal-awal kalau dibilang mabok data iya. Karena mabok data kalau umpamanya ada permintaan, ada urgent dari bos begitu, pasti mabok data. Pasti mabok. Iya. Tapi kalau sampai sekarang ini sementara yang saya jalani alhamdulillah itu sudah ngalir lah bro ya. Berarti lo udah mahir secara data gitu kan bro. Dikontrol dengan baik. Ya, karena gua lihat emang lo kalau ngerjain data tuh sambil meleng itu tangan lo bisa ngetik 5 jari gitu bro. Datanya jadi gitu kan. Iya. Sambil mikir sambil ini juga. Tapi datanya jalan. Datanya jadi gitu. Nah, mungkin boleh di sharing nggak bro sama gua gitu kan, sama teman-teman juga. Iya. Kalau dari di manager support gitu kan, ngolah data gitu kan. Apa sih tantangannya gitu? Tantangan di datanya apa lu kesulitan, terus apa bagaimana gitu kan. Terus datanya lu lokasi kan ke tim gitu kan. Nah, biasanya apa sih ketika lu udah kasih data ada hal-hal yang atau apa ya mengganggu gitu loh bro, atau emang gue udah capek bikin data gitu kan, tapi data gue nggak dipakai gitu misalkan, ada nggak kayak gitu bro? Terkadang sih bang, kalau yang seperti itu yang dibilang kalau umpamanya dibilang capek, semua pekerjaan pasti capek bang.
Tapi kalau secara pengolahan datanya, memang kadang kalau umpamanya banyak permintaan ini itu, biasanya memang pusing untuk kontrol waktu juga. Tapi dengan konsistennya untuk mengolah data, setiap hari update, otomatis saya juga pasti langsung memberikan ke teman-teman. Namun kalau umpamanya dibilang pusing begitu kalau mengerjakan data, di awal-awal aja bang. Di awal-awal. Di awal-awal. Apalagi pas gua minta ya, Bang, gua minta ini gitu kan, belum kelar gua bikin ini lagi gitu kan. Iya. Tapi kalau umpamanya diminta itu kan kalau tidak dicatat mungkin bisa hilang biasanya. Bisa hilang gitu, bisa lupa. Makanya kalau umpamanya ada plan yang akan dibuat atau pekerjaan itu usahakan dicatat. Jadi setiap ada kegiatan itu teman-teman bisa centang. Bisa centang. Checklist ya bro ya? Ya di checklist. Mana yang udah, mana yang belum. Udah, mana yang belum. Saya pakai begitu bang. Pakai gitu. Berarti lo pakai prioritasasi ya bro ya? Mana P1-nya, mana P2-nya gitu ya. Tapi apa yang lo omongin tadi keren sih bro menurut gua. Karena apa? Lo konsistensinya tadi lo ucapin kan, lo paparin kan, berarti lo pakai time management bro ya, lo konsistensi gitu kan. Berarti nggak menunda-nunda bro ya, karena pasti pekerjaan data banyak. Betul. Gitu kan. Terus lo pakai checklist tadi, lo pakai prioritas 1, P2 gitu kan, betul. Mana yang dibutuhkan cepet, mana yang udah BAU lah, business as usual gitu kan. Iya betul, BAU. Oh, keren lo bro, siapa yang ngajarin lo bro? Tapi by time gitu bro ya, maksudnya dalam jalanan waktu tadi lo emang keren bro, kalau gua lihat gitu kan, karena tadi lo otodidak gitu kan. Betul. Lo belajar komputer otodidak gitu kan, pakai 1 jari, terus di awal itu. Sekarang gua lihat lo 5 jari sambil merem udah bisa gitu. Iya betul. Alhamdulillah. Iya. Nah itu bang, kalau umpamanya kita konsisten dalam mengerjakan sesuatu, pasti hasilnya akan baik bang. Akan baik gitu. Iya betul. Jadi konsistensi itu adalah kunci ya bro ya. Iya betul. Kuncinya itu adalah konsistensi. Betul. Bukan kunci Inggris ya. Bukan kunci Inggris bang. Iya man, lo keren man gitu kan, dari bawah gitu kan, dari seorang MD kemudian sekarang ya posisinya sebagai manajer gitu kan. Itu gua rasa juga nggak mudah itu kan man. Iya. 2011 sampai 2025 kita bicara sekarang gitu kan. Proses waktu yang panjang, tapi lo punya kemampuan, belajar otodidak sehingga memampukan dirimu untuk posisi sebagai manajer gitu kan. Karena nggak semua orang bisa di posisi ini kan Wan, di posisi manajer kan susah sebenarnya gitu kan. Iya. Iya dong gitu kan. Ya susah kan, nggak banyak jadi manajer gitu kan orang gitu kan. Tapi menarik Man ya. Mungkin ada nggak sih bro pas ya tadi lah lo ceritanya jadi manajer ataupun jadi sales gitu kan, ada hal-hal yang misalkan memalukan kah, kocak kah dalam pekerjaan gitu bro ya? Ada nggak pengalaman kayak gitu bro? Khususnya pas jadi sales mungkin kan, karena lo interaksi terus gitu. Iya. Maksudnya di dalam pekerjaan saya sekarang bang. Ada hal-hal konyol nggak sih yang lo pengalaman lo gitu bro? Pas jadi sales kah atau jadi manajer kah gitu? Kalau dibahas tentang konyol ya. Ada satu cerita nggak yang bisa di-share sama kita gitu bro? Sama kami lah gitu. Tentang kekonyolan begitu? Iya tentang kekonyolan bro. Dari pengalaman profesional kita lah gitu. Pas dari sales begitu bang? Ya mau pas lo sales, apa yang lo ingat aja lah bro. Apa pas jadi manajer, pas supervisor gitu. Kalau bahas kekonyolan, ya pernah sih. Karena karena gue potong sebentar. Karena lo konyol kadang-kadang bro. Pasti lo punya pengalaman konyol gitu. Apa kira-kira yang masih teringat gitu loh bro? Masalah konyol ya, kalau paling ya ngerjain ini teman-teman, kalau umpamanya dia minta data, biasa saya kasih data salah-salah bang. Kenapa lo kasih data salah? Kurang ajar juga ya bro. Nanti gue bilang Usman ya. Tapi enggak. Data yang kasih Wani salah gitu. Tiap hari. Oh, tiap hari. Artinya kalau umpamanya saya kasih data seperti itu bang, supaya mereka cek apakah betul-betul ini datanya dia. Oh gitu bro ya. Jadi gue pakai trik bang. Itu lo berarti ngetes gitu bro ya? Lo pakai trik. Iya, pakai trik kasih salah datanya. Kalau dia komplain, berarti dia cek datanya. Berarti dia cek gitu bro ya? Iya dia cek. Kalau dia nggak komplain, dia benarkan berarti dia nggak cek bang. Dia iya aja gitu bro. Iya berarti sudah cocok. Keren itu bro. Itu bisa gua contoh kali ini. Kasih tes juga gitu kan, datanya kita kasih data, padahal datanya salah, sengaja toh? Sengaja. Nah kalau timmu itu bilang, oke, bagus bang gitu kan. Bagus. Jadi dia nggak ngecek. Nggak ngecek.
Tapi nggak selalu bang. Nggak selalu. Nggak selalu. Tapi memang kadang-kadang perlu dites kayak gitu tim kita. Gitu. Iya bang. Jadi, supaya mereka juga apa namanya istilahnya bisa mengolah data, mengecek semua apa yang menjadi harus dicek supaya kedepannya mereka juga bisa bang. Iya iya, itu emang keren loh bro. Jadi ada tes lah ya dalam keseharian itu lo kasih tes by data itu ke tim kita bro ya, ke teman-teman. Keren bro. Gitu. Oke bro, mungkin banyak yang kita sharing tadi bro ya. Mungkin apa yang pengen lo sampaikan gitu sebagai manajer, kan ada tim juga kita di bawah gitu kan. Lo provide data, lo kasih data, lo olah gitu kan. Apa yang mau lo sampaikan gitu, pesan ke mereka lah, ke tim itu setelah terutama kita ngomong tentang data ya bro ya. Data yang lo kasih atau data yang lo provide itu kira-kira apa sih pesan buat mereka gitu bro? Oke, kalau dari saya ya bang, pesan dari saya ke teman-teman, artinya kalau umpamanya kita mengejar sesuatu bang, mengejar sesuatu, jangan mati di jalan. Artinya kalau umpamanya ada yang mau kita kerjakan dulu. Jadi jangan sampai, aduh capek bikin begini, jadinya nggak sampai ke tujuan bang. Oh, maksudmu berarti kerjakan sampai selesai gitu bro ya? Sampai selesai apa yang diarahkan ke pimpinan atau atasan itu diselesaikan dengan baik. Gitu. Jadi semua apa yang diberikan ya dituntaskan dengan apa yang menjadi tujuan utamanya pak. Tuh, jangan mati di jalan tadi bahasanya. Jangan mati di jalan. Artinya jangan nggak selesai. Mas Bidan gitu bro ya, harus selesai pokoknya. Harus selesai. Itu teman-teman ya, mungkin ada yang nonton juga Rusman itu bro ya, itu harus didengerin bro ya, pesan dari manajernya gitu. Dan paling utama itu adalah konsisten, Mbak. Konsisten bro. Iya. Semua pekerjaan kalau konsisten dilakukan, pasti hasilnya akan baik. Akan baik bro ya. Betul. Konsisten harga mati bro ya. Harga mati. Konsisten harga mati. Tapi jangan mati di jalan. Jangan mati di jalan. Kerjaan harus diselesaikan. Ya betul. Oke. Bro, terima kasih banyak bro. Lu udah mau hadir di sini bro, ngobrol sama gue gitu kan. Thank you banget bro ya. Salam buat keluarga bro, buat anak istri gitu kan. Semoga sehat selalu gitu kan. Sekali lagi terima kasih udah datang bro. Mungkin kita nanti bisa join lagi di pembahasan yang lain bro ya. Oke. Terima kasih bro. Diminum dulu bro kopinya bro. Kopinya.